Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di workshopnya Pak Zainullah di Pondok Pesantren Al-Khairiyah Gunung Batu, di mana di sini diproduksi produk-produk yang berbahan dasar bambu. Bersama saya saat ini adalah Pak Zainullah. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainullah, atau biasa dipanggil Cak Nul. Kalau di teman-teman organisasi. Saya di sini sebagai pembina, sebagai CEO lah dari pesantren Entrepreneur Al-Khairiyah, juga dari komunitas pengrajin bambu atau bernama Bambutronic. Bambutronic. Ya. Sudah lama Pak Bambutronic ini didirikan? Ya, Bambutronic pertama kali berdiri itu tahun 2012. Dan boleh dikata berdirinya itu atau deklarasinya itu di pesantren Miftahul Ulum. Di Ujung Menteng. Karena kami tidak punya tempat itu. Saat itu Pak ya. Saat itu. Tapi eksekusinya di pesantren Al-Um, Pegentongan. Jadi berdiri dari pesantren ke pesantren Pak ya. Pesantren. Ya, karena kami orang pesantren ya, jadi cari mitra membangun sinergi ya orang pesantren juga gitu. Nah, itu jadi Pak Zainullah sudah membangun usaha ini dari pesantren ke pesantren. Jadi tema kita pada sore kali ini yaitu ingin membahas tentang pemberdayaan ekonomi pesantren, di mana saat ini banyak sekali mulai didirikan ya badan usaha milik pesantren, betul Pak ya? Ya. Sedang banyak bergerak di situ. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih untuk mengelola badan usaha pesantren yang baik? Ya, pertama ini langkah-langkahnya ya. Kenapa pesantren harus punya usaha gitu Pak? Betul. Sebelum bicara langkah-langkah, berarti saya jawab dulu yang pertanyaan kedua ini. Kenapa pesantren harus punya badan usaha? Tentu saja yang paling ideal itu adalah supaya pesantren itu mandiri. Pesantren mandiri, nah sehingga pesantren yang selama ini menjadi interpretasi daripada penyampaian atau duta lah ya, duta daripada jurisprudensi Islam atau keilmuan Islam, di mana pesantren selama ini seperti menjadi mamba atau sumbernya atau pintunya barangkali ya. Nah, maka alangkah lebih idealnya ketika selain sebagai sumber ilmu juga sebagai sumber pemberdayaan ekonomi. Nah, tapi bagaimana bisa pesantren menjadi sumber pemberdayaan ekonomi kalau pesantrennya sendiri belum berdaya? Iya kan? Mohon maaf, misalnya pesantren masih bergantung kepada support dari pihak luar, dari donatur, dari ya macam-macam lah gitu kan. Macam-macam. Tentu alangkah hebatnya kalau pesantren itu sudah lepas dari itu semua gitu. Pokoknya mandiri lah. Nah, itu kira-kira yang menjadi harapan kami itu, kenapa di pesantren harus ada BUMP gitu, atau badan usaha milik pesantren. Nah itu. Nah, adapun langkah-langkahnya untuk memulai sebuah usaha ya, pertama pelajari dulu potensinya apa di daerah itu, atau di pesantren berada di mana, desa apa. Nah, apa potensi yang ada di situ? Nah, kan tentu tidak sama kan, mungkin ada yang agro. Ya, setiap daerah punya potensi masing-masing Pak ya.
bisa saja misalnya pesantrennya dekat pesisir, nah bisa saja mungkin yang bisa jadi bidikan itu adalah potensi kelautan misalnya, betul. kan gitu. Pesisir dan kelautan, apa yang bisa digarap? Pasti ada lah. Iya. Kuncinya ya inovasi. Inovasi. Nah, karena kebetulan kami ini, saya pribadi ya, dasarnya memang punya basic elektronik. Nah, lalu di tempat kami di Bogor ini banyak potensi bambu. Nah, lalu terpikirlah saya mengawinkan elektronik dan bambu sehingga menghasilkan brand Bambutronic gitu. Bambutronic. Dengan aneka produknya seperti audio Bluetooth, jam, aksesoris, gitar, sepeda, peralatan kantor, ya macam-macam lah. Yang kesemuanya terbuat dari bahan bambu. Hanya bedanya ya kita menggunakan teknologi modern. Nah, kalau menggunakan pola tradisional nggak bisa lah. Paling bisanya bikin bilik, bikin anyaman, ya kan. Tapi dengan menggunakan teknologi banyak yang bisa kita ciptakan. Gitu. Contohnya apa tuh? Maksudnya modern di sini tuh seperti apa, Pak? Ya seperti membuat papan aja. Ya. Pan selama ini kita mungkin masih asing bagaimana bambu bisa jadi papan gitu. Nah, ya. Artinya dengan sistem tradisional itu kan nggak mungkin bisa. Tapi dengan adanya teknologi yang kami punya, itu kan bambu bisa jadi papan seperti ini, gitu kan. Oh iya. Biasanya kan bambu. Iya. Bentuknya nggak seperti ini ya. Nah iya. Nah setelah jadi papan begini kan bisa jadi produk macam-macam. Iya, seperti betul. yang tadi sudah diambil gambarnya, gitu kan. Gitu. Nah itu jadi intinya ya inovasi itu tadi ya. Berarti Bapak juga banyak memberdayakan warga-warga sekitar dan bahan-bahan di lingkungan sekitar sini, Pak ya? Ya otomatis Mas, karena kita tidak bisa kerja sendiri gitu ya. Iya. Di sini ada macam-macam divisi. Cuma kebetulan sekarang kondisi atau situasi pandemi ya. Jadi banyak yang kita liburkan. Iya. Nah, kecuali pas ada pekerjaan itu pun kita batasi paling 3 orang gitu. Karena kita takut melanggar peraturan, dilarang kumpul-kumpul gitu kan. Iya, betul. Kemudian saya sebenarnya sangat mengikuti perjuangan Pak Zainullah ini dari awal. Sempat ikut beliau juga, dan sampai tempat ini berdiri pun perjuangannya luar biasa sebetulnya. Saya ingin pemirsa mungkin mendengarkan bagaimana kisah perjuangan Bapak yang tadinya mendirikan di Pesantren Miftahul Ulum, kemudian berpindah ke Al-Um, sampai bisa tempat yang menurut saya sangat luar biasa tempat ini. Workshopnya workshop banget lah. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Boleh diringkasnya itu hadza min fadli rabbi gitu ya. Iya. Cuma tentu tidak sesimpel itu ya jawabannya, meskipun puncaknya yaitu hadza min fadli rabbi. Ya kalau bicara kronologisnya itu kan tempat ini nih asalnya saya ngontrak. Oh gitu, Pak. Asalnya saya ngontrak, terus dengan penuh kepedean gitu. Setelah 2 tahun ngontrak, mengajukan perubahan akad ke yang punya gitu. Dari akad ngontrak ditambah akad kedua, yaitu sambil dicicil gitu. Sambil dicicil. Jadi dikontrak sambil dicicil, begitu lunas selesai kontrak sekaligus ya kebeli kan berarti. Iya. Ya alhamdulillah 2 tahun kontrak, 2 tahun cicil, ya dengan izin Allah ya terjadilah apa yang selama ini diimpikan gitu. Nah, itu awalnya ya tak terbayangkan lah bagaimana lahan seluas ini bisa kebeli oleh seorang saya yang seperti ini gitu kan. Tapi ya dengan ya senantiasa bersandar kepada Allah, karena
kami dulunya orang pesantren yang diajarinya seperti itu. Ketika kita mengharapkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, sandarkan pada Allah. Atau idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi tidak cukup tawakal. Ya tawakal bukan tawakal konyol gitu ya, tapi tawakal yang positif. Artinya kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin dan berprasangka baik bahwa Allah akan nolong kita, dan benar pada saatnya Allah nolong. Pertolongan seperti apa Pak itu Pak? Mungkin bisa dispesifikasikan. Ya sebenarnya ini rahasia, boleh dibilang rahasia pribadi, tapi sifatnya pengalaman spiritual ya. Jadi pada saat kami mau jatuh tempo dari kontrak ini, dari perjanjian cicilan itu, nah disitulah kami melakukan apa yang dalam dunia pesantren disebut riyadhah gitu kan. Riyadhah, cuma seperti apa riyadhahnya kan nggak mungkin saya ceritakan di sini gitu. Kecuali yang perlu yang ngobrol berdua lah gitu. Nah itu luar biasanya Allah betul-betul menjawab apa yang kami mohon dari riyadhah itu, dan betul-betul luar biasa, sangat dramatis. Itu kejadiannya di bulan Ramadan, kalau nggak salah pertengahan Ramadan. Saya dalam munajat itu ya seperti orang demo aja saya ke Allah itu. Oh, demo ke Allah gimana Pak? Kayak demo aja bahasanya, jadi udah macam-macam bahasa, ya bahasa Arab, ya bahasa Sunda, bahasa Madura, segala macam. Namanya intinya tawasul gitu. Intinya tawasul. Saya sebutkan baru semua tokoh-tokoh aulia, para guru-guru kita itu. Nah terus niat baik kita bahwa kalau lahan ini nanti ditakdirkan menjadi milik saya akan jadikan pesantren dan seterusnya, akan dijadikan tempat pemberdayaan masyarakat dan sebagainya gitu. Ya Allah, ini kan bulanmu, katanya di bulan ini nggak ada doa yang tertolak. Saya mohon ya Allah, itu tolong buktikan itu. Nah, lama itu saya dalam munajat itu lama, mungkin lebih 1 jam kali. 1 jam. Sambil ya menangis sejadi-jadinya gitu, karena namanya orang kepepet. Iya. Kepepet. Gimana butuh banget pertolongan Pak ya. Iya bang, ditagih gitu kan. Ditagih, duit nggak punya, mau ngejerit ke siapa? Saudara nggak punya, saudara punya pun misalnya punya duit belum tentu ngasih kan? Iya. Tapi kalau ke Allah, saya yakin kita merengek ke Allah udah pasti dikasih gitu kan. Iya. Nah itu singkat cerita, ya beres munajat tuh kira-kira hitungan menit lah. Kalau hitungan menit, tahu-tahu ada telepon dari seseorang yang menyatakan ya ingin partisipasi melunasi sisa cicilan saya ini. Wah luar biasa. Itu tiba-tiba aja Pak. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada telepon. Nggak ada hujan. Wah itu Mas, saya itu langsung tumpah air mata dan ngejerit ketika itu juga, ya Allah, Allahu Akbar, engkau benar ya Allah, engkau benar. Teriak-teriak saya di rumah, engkau benar. Ya bayangkan itu uang ratusan juta. Iya, untuk orang ini ngasih cuma-cuma kan gitu, bukan minjemin gitu. Ngasih gitu aja Pak. Ngasih. Luar biasa. Kalau bukan pertolongan Allah, nggak mungkin itu terjadi gitu kan. Iya. Itu. Nah itu ceritanya kira-kira ringkasnya seperti itu. Nah, akhirnya setelah ini terjadi, ya udah akhirnya saya tinggal bagaimana mensyukuri karunia ini dalam bentuk ya pemberdayaan, dalam bentuk memaksimalkan program-program pesantren,
Karena kalau tidak ya takut menyalahi doa saya itu. Iya. Nah, ini kan luar biasa sekali kan perjuangan Pak Zainullah untuk mendirikan pesantren entrepreneur Pak ya, di daerah Gunung Batu ini. Kemudian mungkin ada ide atau saran-saran untuk pesantren lain bagaimana cara membangun tadi badan usaha pesantren itu, bagaimana sih Pak tata kelola, tadi itu udah ya tata kelola, baiknya seperti apa gitu Pak? Ya itu tadi udah disinggung ya. Pertama pelajari dulu potensinya apa. Kemudian skill mungkin Pak yang dibutuhkan apa aja tuh Pak? Nah itu nomor 2 kan. Pertama potensinya dulu pelajari apa. Setelah ketemu misalnya agro, nah tinggal bagaimana mengeksekusinya. Kalau pihak pesantren tidak punya kompetensi di bidang agro kan tinggal cari mitra, cari orang yang paham di bidang agro gitu kan. Yeah. Lalu aturlah kerjasama sedemikian rupa dalam bentuk MOU apa misalnya, yang penting endingnya win-win gitu kan. Yeah. Nah sebagaimana kami juga seperti itu. Saya asalnya nggak punya alat-alat. Yeah. Pertama start itu dari modal golok sama gergaji gitu. Nah sekarang mesin-mesin semua macam-macam mesin kan di sini. Udah banyak banget di sini mesin. Iya, mesin-mesin produksi bambu. Nah itu tidak lepas dari ikhtiar seperti itu. Jadi kami cari mitra asalnya, cari mitra baik personal maupun institusi gitu. Bagaimana supaya bisa mensupport kegiatan kami. Nah banyaklah caranya seperti apa itu banyak. Nah tinggal nanti misalnya ada pesantren yang membutuhkan seperti apa ya bisa konsultasi, bisa hubungi saya. Ya silaturahmi lah, kita ngobrol gitu bagaimana pengelolaannya. Kemudian manfaat badan usaha pesantren untuk santri gimana Pak? Atau untuk pesantren itu manfaatnya? Ya itu seperti obsesi yang saya realisasikan lah sekarang ini. Asalnya kan sebuah pertanyaan bagaimana sih supaya pesantren bisa mandiri gitu. Iya. Jadi jangan pesantren bergantung ke pihak luar misalnya, dari donatur misalnya. Kan meskipun itu tidak berdosa tapi kan kurang keren gitu. Iya Pak. Kurang keren. Nah begitu pesantren sebagai sumber ilmu sekaligus menjadi sumber pemberdayaan bagi masyarakat terutama para santrinya kan keren gitu. Yeah. Nah sehingga seperti itulah yang menjadi mimpi saya gitu. Jadi bagaimana santri atau luaran pesantren nanti di masa depan itu bisa menghasilkan 4 macam. Apa aja tuh Pak 4 macam? Nah kalau selama ini kan cuma dapat 2. Para lulusan pesantren itu cuma dapat ilmu, terus dapat doa kiai, kan cuma 2 tuh. Iya. Ya 2 lagi apa tuh Pak? Nah, supaya dapat 4, ya itu harus ada usaha di pesantren itu. Nah dengan ada usaha di pesantren maka akan menghasilkan 4. Yang ketiga dapat skill sesuai bidang yang ditekuni gitu kan. Oh iya betul. Apakah keterampilan, apakah otomotif, apakah agro, apakah kuliner, apakah food, ya tergantung pilihannya gitu kan. Apakah fashion, kerajinan. yang pasti begitu pulang dapat skill, bawa skill gitu. Nah yang keempat bawa finansial atau bawa modal. Kok bisa Pak bawa finansial? Pulang dari pesantren kemudian pulang bawa uang. Kok bisa gimana itu Pak ceritanya? Ya begini, konsepnya sederhana sebenarnya. Iya. Selama santri di pesantren kan dia berkarya, terlibat dalam program badan usaha pesantren. Usaha pesantren. Tergantung pilihan mereka gitu kan. Iya. Kalau yang jahit ya jahit, yang pertanian, misalnya yang industri kreatif ya di situ gitu. Nah, selama dia berkarya kan pasti punya penghasilan. Oh, ada income Pak ya dari usaha pesantren. Nah iya, misalnya seorang
santri misalnya kayak di sini lah, misalnya bikin speaker Bluetooth kayak gini misalnya. Iya. Ya kan? Begitu dijual misalnya laku 200.000 umpamanya. Dapat margin 50.000 misalnya. Untuk santri ini. Satu produk misalnya. Jasa bikinnya kan itu dibayar oleh BUMP. Jadi emang dikelola profesional, Pak ya? Dikelola profesional, dibayar, cuma tidak boleh diambil penuh. Misalnya berapa persen tergantung kesepakatan. Sisanya ditabung di koperasi pesantren. Jadi harus mendirikan koperasi juga. Betul. Ya kalau belum ada kan bisa pakai koperasi yang lain. Misalnya, iya, betul. Bisa sama dengan koperasi yang ada di bisa sekitar. BMT, bisa Bank Syariah mana gitu kan. Nah, tabung. Nah, cuma idealnya ya pesantren harus punya koperasi sendiri supaya uang itu tidak yang dititip di koperasi sebagai wadiah. Iya. Itu kan boleh diinvestasikan lagi oleh si penerima wadiah itu atau koperasi, sehingga harapannya dari hasil investasi dia bisa berbuah lagi. Iya, betul. Nah, sehingga berlipat kan. Nah, kemudian kali 6 tahun selama belajar, misalnya dari SMP sampai SMA kan 6 tahun. Berhitung aja misalnya sehari dapat 50.000 kali 6 tahun. Oh iya, banyak itu, Pak. Iya kan? Udah malas ngitungnya. Jadi kan pulang bawa modal. Iya, betul. Jadi bawa skill, bawa modal. Jadi begitu nyampe masyarakat, nggak nyari pekerjaan, nggak nyari lowongan, dia langsung bisa modal buka. ada, skill ada. Modal ada, skill ada, tinggal lanjut buka, lagi. tinggal betul. start gitu kan. Tuh, luar biasa sekali ide dari Seperti itu konsepnya. Pak Zainullah, konsepnya mudah-mudahan bisa diterapkan di pesantren-pesantren ya Pak ya. Amin. Kemudian Pak, ini Bapak kan udah banyak produk yang dibuat nih. Yang best seller apa aja Pak ya? Kalau sebelum COVID itu ya produk-produk merchandise. Oh, merchandise. Iya, ada plakat, ada apa namanya ya speaker juga, jam pakai logo lembaga, institusi atau apa. Pokoknya barang-barang merchandise lah. Iya. Tapi begitu COVID, karena para IO itu tidak lagi menyelenggarakan acaranya secara offline, berarti kan merchandise nggak dibutuhkan lagi kan? Iya, betul. Iya, jangankan merchandise, sertifikat aja udah pakai e-sertifikat gitu kan? Iya, tinggal PDF. Tinggal PDF gitu, udah nggak berbentuk benda. Nah, kalau dulu kan mungkin bisa wadah sertifikat, mapnya mungkin bisa bikin dari bambu kan gitu. Iya. Atau plakat bisa dari bambu kan itu. Namanya di era pandemi ini kami betul-betul masih tiarap lah. Ya, hampir semua usaha mungkin Pak ya tiarap. Iya, karena demand-nya betul-betul turun drastis itu. Kemudian untuk pengerjaan produk-produk ini rata-rata berapa lama Pak? Ya, tergantung jenisnya. Kesulitan ya. Ya kalau jenisnya apa, pekerjaan yang sulit, misalnya bikin sepeda itu bisa 2 minggu gitu. Sepeda air tuh. Iya. Tapi kalau sekedar bikin plakat misalnya sehari bisa 10-20 gitu kan. Nah itu. Nah saya itu sebenarnya punya mimpi untuk Lajisnu ya. Untuk Lajisnu itu kalau Lajisnu bisa memfasilitasi setiap pesantren yang ada di setiap daerah ya, iya, atau mungkin bahasa kerennya mengkonsultani lah apa, menjadi konsultan dari setiap pesantren untuk pendirian sebuah badan usaha, sebuah BUMP itu tadi. Saya kira peran Lajisnu sangat strategis di situ. Artinya tampillah Lajisnu dengan fungsi sebagai connecting the dot, kira-kira istilahnya. Iya, connecting the dot itu artinya tinggal nyambungin titik satu ke titik yang lain. Iya. Misalnya titik satu nih, oh ini pesantren kreatif nih, potensinya jelas. Tinggal saya sambungin nih dengan pihak pemodal misalnya. Iya. Apakah bisa perbankan, bisa BUMN, dana CSR-nya itu kan. Nah, Lajisnu berperan di situ. Gitu. Nah, dengan begitu titik tadi yang pertama itu pesantren itu kan bisa disebut sebagai binaannya Lajisnu atau tenannya lah.
Iya. Berarti dalam hal ini Lajisnu kan berfungsi sebagai inkubator gitu. Iya, betul. Nah, dengan begitu, ketika itu berjalan, maka Lajisnu berhak dong dapat royalti di situ, Iya. gitu kan? Sehingga secara tidak langsung boleh dikatakan itu sejatinya usahanya Lajisnu juga, gitu kan? Oh iya, betul. Benar nggak? Betul, betul. Sehingga Lajisnu nggak lagi selalu bergantung terhadap donatur, kan gitu. Tapi punya badan usaha nyata gitu yang dikelola oleh pesantren X misalnya, kan gitu. Coba makin banyak pesantren yang diberdayakan begitu, hanya dengan fungsi connecting the dot tadi, kan Lajisnu menjadi berdaya. Iya, betul. Pesantrennya berdaya, Lajisnu berdaya juga. Jadi saling menghidupkan. Itu turun-temurun tiap periode. Satu periode habis, terpilih kepengurusan baru, tinggal nerusi sistem yang sudah berjalan. Iya kan? Nah, cuma karena saya tidak punya kapasitas, jadi Lajisnu hanya ya nyumbang pikiran aja seperti ini gitu. Jadi ada ide saran dari Pak Zainullah untuk Lajisnu. Kemudian kalau pesan untuk pesantren atau badan usaha pesantren yang sudah berjalan, ya ada pesan, Pak? Kalau bagi yang sudah punya BUMP ya bangunlah komunikasi yang intens dengan sesama pesantren yang punya usaha gitu. Iya. Karena tidak mungkin sebuah usaha itu kita bisa jalani sendiri. Kita butuh share dari banyak pihak tentang marketing, tentang desain produk, tentang peluang pasar dan macam-macam. Itu supaya bisa berjalan bersama gitu. Kalau bagi yang belum, ya tadi itu pelajari dulu apa potensinya. Nah lalu nanti putuskan mau bikin usaha apa. Nah, tinggal cari partner, cari mitra gitu. Nah seperti itu. Alhamdulillah, ya demikianlah kita berbincang-bincang dengan Pak Zainullah di sore hari ini. Sudah hampir 30 menit. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, kemudian bisa diterapkan di pesantren, badan usaha pesantren, atau di Lajisnu tadi ide-ide dari Pak Zainullah. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga para pemirsa, jangan lupa tonton terus YouTube kami, subscribe, komen dan like. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.